Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's Dialux yang here, of course sama Yusi ya, selama the next 2 hours ya, from 10 to 12. You guys are all with me in charge 2 hours. Nah, I will accompany all your activities to be more knowledgeable because Smartisan, you have to be smart and energetic. Smartisan, it's Yusi again, of course ya. Nah, seperti yang Yusi janjikan, I forgot to upload my story ya di Instagram kita @diauntirta. Tapi setelah ini sih bakal upload. Jadi Smartisan semua, kalau misalkan ada pertanyaan terkait topik kita hari ini, boleh banget langsung aja type di question box kita ya Smartisan. Baiklah, jadi first thing first, Yusi mau bilang happy Monday dulu. Karena ini adalah hari Senin ya, dimana yang mengawali aktivitas pekerjaan kita ya nggak sih? Karena kemarin sudah weekending dengan revisi sedemikian rupa, yaitu Yusi. Baiklah ya Smartisan. Jadi kali ini kita bakal membahas tentang fisika dan juga pendidikan. Waduh. Jadi kamu tahu nggak sih sebenarnya apa itu fisika? Nah, kalau misalkan zaman SMA tuh ya kan, kayak fisika itu kan salah satu pelajaran yang mana untuk concentrate IPA, kalau zaman aku sih gitu ya, untuk concentrate IPA yang terbilang sulit dipahami kayak gitu. Juga kalau misalkan depends on yang mengajar ya, kalau misalkan gitu cara mengajarnya kayak monoton banget, itu kadang membosankan ya kan Smartisan. Tapi nih ya, pelajaran fisika ini juga bisa menjadi keahlian kita gitu loh, ketika belajar dengan sungguh-sungguh tentunya ya Smartisan. Nah, jadi pengertian dari fisika itu sendiri nih, fisika itu berarti berasal dari kata fisik, right? Yang artinya itu alam ya. Jadi ilmu fisika itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan ya, di mana di dalamnya mempelajari tentang sifat dan juga fenomena alam ataupun gejala alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya kayak gitu. Dan untuk mempelajari fenomena atau gejala-gejala alam ini ya Smartisan nih, fisika tuh menggunakan yang namanya proses dimulai dari pengamatan kayak gitu, ada juga pengukuran, analisis kayak gitu kan, dan juga menarik kesimpulan at the end kayak gitu. Sehingga prosesnya tuh lumayan takes a long time ya kayaknya dan berbuntut panjang tentunya. Tapi hasilnya itu bisa dipastikan akurat, karena fisika termasuk ilmu eksak yang kebenarannya itu terbukti sampai saat ini. Jadi itu adalah a little bit brief ya dari Yusi kayaknya, karena Yusi juga nggak pinter-pinter banget fisikanya nih. Jadi kali ini Yusi bakal mengundang salah satu sahabat diskusi nih Smartisan. Tapi tenang dulu, karena Yusi bakal puterin dulu lagu-lagu yang hits tentunya nemenin kamu di siang hari ini, di hari Senin tentunya ya. This is Sound Lulu Smartisan. Rahel Platen Stand By You ya, yang menemani kita sampai pukul 10.45 ini Smartisan. Lagi Smartisan, what's up? Nah, karena sekarang hari Senin, jadi kita harus tetap semangat menjalani hidup. Hari apapun itu sih sebenarnya ya. Namanya jalanin hidup harus banget semangat ya kan. Nah, sesuai sama apa ya? Sama yang mau Yusi diskusikan hari ini ya kan. Di Senin siang hari ini Yusi bakal mengundang seorang sahabat diskusi atau sadis ya Smartisan, yang mana ini pokoknya sits banget deh sama topik kita hari ini, yaitu fisika dan juga pendidikan Smartisan. Jadi beliau ini ya dulunya S1 di Universitas Pajajaran. Waduh, dulu ini universitas yang Yusi pengen sih sebenarnya Smartisan. Mengambil dia bidang ilmu fisika ya, lalu juga S2-nya di Universitas Indonesia, yaitu mengambil bidang ilmu bahan-bahan it's relating to physics juga sepertinya. Dan juga S3 di let me read this first. Chungbuk National University atau CBNU. Chungbuk National University. Nanti kita tanya kali ya lebih lanjutnya ke beliau. Itu juga mengambil bidang ilmu fisika ya. Jadi sahabat diskusi hari ini adalah Bapak Yus Ramadhani MP
PhD. Waduh, udah PhD aja dia. Yusi S1 aja belum lulus. Oke, kalau gitu kita langsung aja flip kamera dan say hello ke Pak Yus atau Pak Rama atau Pak Denny ya. Kita tanya juga aja kali ya, siapa nih mau dipanggilnya ya. Langsung say hello dan assalamualaikum Bapak Fisika dulu deh. Waalaikumsalam, hai Yusi, hai Halo, Smartizen. halo. Nah, Iya, Bapak iya. kan nama Bapak ada 3 nih. Siap, Pak siap. Yus, Pak Rama, Pak Denny. Mau dipanggilnya Oke, siapa? biasanya orang spesial manggilnya Yus. Ya. Yus. And here it Yusi and there is Pak Oke, Yus. double Y. Double Y, that's right ya. Oke. Jadi sama-sama Yus di sini. Pak Yus, apa kabar hari ini, Pak? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Yusi gimana, sehat? Alhamdulillah Luar biasa. sehat banget karena ini hari Senin kita harus Iya, harus semangat sehat, tentunya ya harus Pak semangat. ya. Betul banget. By the way nih Pak, sama Iya, iya. sesuai apa yang Yusi Siap, katakan di sama Smartizen semua nih ya, kita bakal ngobrolin tentang fisika dan juga Betul, pendidikan. betul. Nah, boleh kali Bapak sebagai dosen fisika, waduh, Iya, betul. agak serem ya dosen fisika. Udah mas santai aja gitu ya. Santai aja ya. Mukanya imut-imut gitu ya. Iya, aduh. Padahal sebagai dosen fisika nih, apa sih sebenarnya kaitan antara fisika dan juga pendidikan itu sendiri, Pak? Oke, terima kasih banyak Yusuf. Tadi sebenarnya di awali di prolog Yusuf sudah benar ya, Aha. bahwasanya fisika itu berkaitan dengan ilmu alam gitu ya. That's Tapi mungkin kalau secara filosofis dari saya dulu kuliah dari tahun 2000 sampai 2014 gitu kan, belajar tentang fisika, khususnya dalam bidang material atau ilmu bahan gitu. Jadi kalau saya ingin berusaha untuk memfilosofi fisika, jadi fisika itu adalah sebagai bentuk komunikasi alam dengan kita. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan alam, bagaimana alam mencoba berkomunikasi dengan kita, itu lewat jalur fisika gitu. Nah kemudian bagaimana alatnya alam itu bisa berkomunikasi lewat jalur matematika. Oh gitu. Iya. Contoh misalkan kita mau masak air gitu kan, kemudian air harus mendidih. Nah pastikan air mendidih mungkin dengan atmosfer biasa itu 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana ketetapan itu dimunculkan? Itulah alam memberitahu kita bahwasanya kita kalau memasak air dan airnya menggolak harus 100 derajat Celcius. Oh gitu. Nah, Iya. kadang-kadang bahasa-bahasa alam ini nggak dimengerti oleh manusia gitu, sehingga kan banyak bencana alam gitu kan, Iya. terjadi proses pembolongan ozon gitu kan, ada banyak macam-macamnya ya, kayak misalkan yang meningkatnya suhu bumi saat ini gitu kan, terjadi pencairan di kutub utara, di kutub selatan. Nah ini Betul. merupakan bagian dari alam itu enggak merasa dipahami oleh manusia. Nah, seorang fisikawan harusnya mengerti hal ini, kita mengerti bahasa alam, sehingga kalau bahasa alam sudah jadi mengerti, maka apa yang diinginkan alam, apa yang dirasakan alam, kita bisa juga merasakan. Bisa juga mengerti ya, Pak? Iya, betul gitu Yusi. Baik, jadi itu adalah istilahnya secara singkat lah ya, merupakan komunikasi kita dengan alam. Alam, iya betul. Oh my god. Iya, that's masuk ke amazing. fisika. Berarti kan dari situ kita bisa Fisika paham banget. bahwasanya fisika menarik untuk dipelajari. Betul. Lalu kaitannya dengan pendidikan, antara komunikasi Oke. alam dan pendidikan itu apa, Pak? Oke, unsur fisika sebenarnya itu basicnya atau bapaknya teknologi ya. Saya nggak bisa katakan bapaknya, mungkin ya saya bisa katakan bapaknya ya, karena saya bilang semua teknologi itu berawal dari fisika. Oke. Nah, misalkan contoh kalau sekarang Mbak Yusi lagi megang HP gitu kan, kemudian lagi pakai device, itu sebenarnya dari fisika gitu. Dari fisika. Di fisika itu luas. Betul. Ada namanya biofisika, ada namanya Iya. fisika material, fisikoteoritis yang mungkin sering ditakuti. Masya Allah banget pokoknya. Gitu. Nah, kemudian bahkan orang-orang teknik aja itu membutuhkan fisika, ya, membutuhkan fisika sebagai basic mereka untuk meningkatkan kompetensi mereka. Jadi fisika dan pendidikan sangat erat sekali gitu ya. Khususnya di tingkat-tingkat SMA ya, SMA, Betul. perkuliahan itu. Bahkan fisika juga bisa masuk ke dalam ranah ekonomi gitu ya, fisika. Ekonomi Iya, bahkan. bagaimana memetakan saham gitu kan, pakai trading segala macam, itu punya rumusan fisika gitu. Itu kan bagian dari alam juga, dan kita harus bisa paham juga dong. Oh, jadi seperti itu. Iya, luas sekali cangkupannya. Yusi baru tahu Bahkan ada ternyata. fisika medis juga. Betul. Aku baru tahu bahwasannya saham ternyata Bisa. juga relating to Iya, fisik ya. Wow. Banyak kajiannya ke arah situ.
Wah, berarti Bapak nih dewanya alam nih. Oh, enggak, bukan sih. Bahkan bukan dewanya tetapi teman baik alam. Mengerti sekali Mengerti komunikasinya alam. Iya. antara alam dan juga Iya. manusia. Baik, Smartizen. Ini menarik juga ya. Jadi fisika itu merupakan komunikasi antara kita dan alam, juga sangat erat hubungannya dengan pendidikan karena in case di daily life sendiri pun itu kita Iya. selalu mengaplikasikan fisika-fisika terapan. Betul, Pak? Iya, betul. Padahal Yusi sekali asal gitu. ngomong. Iya, betul ya. Baiklah, that's it, Smartizen for the first talk dari Pak Yusi. Dari Yusi dan juga Pak Yus. Ini agak lucu ya. Iya, Nama Yus. kita sedikit twin ya. Double use. Baiklah kalau gitu. Setelah ini Yusi mau ngingetin lagi ke Smartizen semua bahwasannya yang mau request lagu boleh banget langsung aja comment down below on our live chat di streaming kita saat ini juga. Langsung aja Kak Yusi puterin dong lagu ini, kalau misalkan ada langsung Yusi play ya. Dan juga jangan lupa buat terus pantengin Instagram kita di Dia Untirta, ataupun yang mau WhatsAppan sama admin kece boleh banget di 081 808 106 106. Have you ever never kayak gitu kan, kalau misalkan di TikTok tuh kayak gitu. Pernahkah kamu merasakan yang namanya terbakar cemburu? Waduh. Kalau you see personally ya Smartizen itu kayaknya enggak deh. Apa aku yang sebodohan? It's not that me banget ya. By the way ya, karena sudah pukul 11.07, kita lanjut lagi aja ke diskusi kita hari ini tentang fisika juga pendidikan ya, bersama Pak Yus tentunya. Bersama Yusi dan Pak Yus. Ini aku masih lucu banget sama nama kita, ternyata a little bit twin. And hello again Pak Yus. Halo. Halo Mbak Yusi. Nah, sama Yusi lagi nih. Jangan bosan-bosan ya Pak ya. Iya dong, Smartizen, halo juga. Halo juga, baiklah. Nah, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya antara kaitan dengan apa di antara fisika juga pendidikan ya Pak ya. Yes. Sekarang Yusi mau tanya nih, sebenarnya ada nggak sih kompetensi tersendiri yang harus dimiliki seorang fisikawan nantinya? Oke, pertanyaan yang bagus tuh. Apakah yang harus dimiliki seorang fisikawan? Yang pertama, dia harus memiliki sikap kegigihan ya. Sikap kegigihan. Iya, jadi gini, ketika dia melakukan penelitian, khususnya orang fisikawan pasti kan melakukan sebuah penelitian, ingin mencari tahu seperti apa sih alam bicara ke dia gitu ya. Kadang-kadang kan pemahamannya kan atau mungkin yang didapatkan kan itu nggak sesuai dengan ekspektasi ya gitu kan, dalam arti belum tahu realitanya. Misalkan kalau saya kan di bidang sel surya ya, jadi saya punya lab di sini sebenarnya. Gitu. Iya, Waduh, lab keren banget. di teknik di COE di Cilegon, namanya Photovoltaic and Artificial Intelligence. Keren labnya. Nah, kenapa saya bilang kegigihan? Karena untuk bisa mendapatkan data eksperimen yang sesuai dengan ekspektasi, yang sesuai dengan harapan, itu kan enggak 1 hari 2 hari, bahkan bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun gitu kan. Contoh misalkan tahu ini enggak gravitational wave yang dikemukakan oleh Einstein? Apa tuh? 100 tahun yang lalu. Jadi ada suatu mekanisme dari bumi, gravitational wave. Itu Einstein sudah mengungkapkan bahwasanya pasti ada ini secara perhitungan. Tapi karena dulu belum ditemukan suatu alat yang bisa mendetek gravitational wave-nya, maka baru bisa dibuktikan tahun kemarin. Gitu. Jadi ya 100 tahun untuk mengungkapkan, untuk membuktikan gitu kan. Membuktikan alam berbicara ke dia tentang hal tersebut. Akhirnya kan dibuktikan gitu. Jadi memang kegigihan. Gitu. Bahkan ada teman saya juga yang sampai dari S1 sampai sekarang mungkin sudah puluhan tahun mencari formula gitu ya, mencari formula tentang magnet ya. Jadi pemanfaatan magnet, beliau adalah supervisor saya, jadi setiap tahun khususnya mengkaji magnet. Jadi memang harus gigih orang tersebut gitu. Kemudian juga harus jujur. Baiklah, ini seru harus nih. Jujur dong. Jadi ada istilah bahwasanya boleh salah tapi nggak boleh bohong. Oh gitu. Iya, misalkan kayaknya datanya bagusan seperti ini, tapi kok saya dapetnya seperti ini, saya mau ganti biasanya kan mahasiswa seperti itu ya. Iya. Biar enak, biar gampang ceritanya di skripsi gitu ya. Iya benar. Tapi itu nggak boleh bagi seorang fisikawan, bohong itu nggak boleh. Kenapa? Karena kalau bohong berarti kan dia membohongi dirinya dan membohongi orang lain. Jadi efeknya sangat besar sekali gitu. Dan sikap bohong ini juga sebenarnya sudah ada juga
di bahkan tingkat profesor aja juga ada yang melakukan hal praktik seperti ini gitu. Jadi dikiranya dia melakukan sebuah eksperimen dan eksperimen ini punya data bagus, dipublish di jurnal yang bagus bereputasi. Ternyata ketika college-nya itu temennya itu melakukan eksperimen sama, ternyata nggak mendapatkan hasil yang sama gitu. Jadi kan dalam fisika kan harus repeatable. Repeatable, melakukan sesuatu dengan cara yang sama harus mendapatkan hal yang sama. Kan alam berbicara dengan cara yang sama dengan kita dong. Iya, benar. Kenapa yang satu dapat satu nggak dapat? Iya gitu ya. kan? Kenapa ada beda-bedanya? Iya, pas diteliti ternyata orang itu berbohong. Jadi nggak boleh bohong. Salah boleh gitu ya. Salah boleh. Iya, Bohong salah boleh. jangan. Bohong jangan. Gitu. Oh my god, baik-baik. Terus ada lagi? Ya, integritas. Integritas gitu kan. Jadi kalau misalnya seorang fisikawan juga harus punya integritas tinggi gitu. Jadi sebagai seorang ilmuwan dia harus tahu apa namanya ibaratnya seorang peneliti yang sesuai dengan kompetensi dia. Jadi dalam arti gini, ketika dia memiliki kompetensi di bidang A, ya maka ya harus sih bicaranya A saja gitu kan, karena nggak ada orang fisika yang bisa menguasai semuanya. Seperti yang saya bilang ada fisika biologi, ada fisika bumi, ada astrofisika yang Stephen Hawking itu ya, yang nontonnya kita sering nikmati itu ya, kan Interstellar gitu ya, kan di film itu ya. Nah, tapi ya kenapa saya bilang integritas? Jadi kita harus fokus pada satu titik kita saja gitu kan, kompetensi kita saja. Gitu. Jadi kita nggak bermain di ranah orang lain dan kita nggak terlalu bilang tahu segalanya. Enggak, saya juga ditanya tentang astrofisika juga saya juga kelabakan gitu kan. Tapi apalagi saya Pak. Ya, tanya tentang teori fisika teori, ada namanya fisika teori gitu ya. Fisika teori itu luar biasa. Ya, yang mungkin itu yang ditakuti oleh teman-teman semua gitu ya, smartism gitu ya. Fisika teori gitu. Kalau saya kan fisikanya lebih ke applied gitu ya. Kebetulan saya dapat dulu waktu S3 dapat funding dari Samsung ya, Samsung Advanced Institute. Jadi bicara tentang smart device gitu kan, bagaimana menciptakan HP yang tembus pandang. Nah, itu saya mainnya di situ tuh dulu. Ya bidang saya di situ, tapi kalau ditanya tentang astronomi ya itu saya nggak ngerti gitu. Jadi integritas gitu. Ya integritas terhadap kompetensi diri gitu. Jadi tadi ada 3 berarti? 3 itu harus ada. Baiklah, smartisan, that's the point. Tapi tadi ada sedikit Pak Yus mention tentang kuliahnya waktu S3 ya. FYI tadi Yusi sudah mention juga bahwasannya Pak Yus ini kuliah S3 di Korea ya. Dan mendapatkan beasiswa. Nah, setelah ini Yusi bakal gali lebih dalam lagi tentang beasiswa yang Pak Yus dapatkan nih. Karena kan seperti yang apa yang kita bicarakan sekarang ya, tentang pendidikan itu sendiri. Jadi semangat pendidikan harus terus membara. Baik Smartisan, tapi setelah ini ya Yusi tidak lupa buat ngingetin Smartisan semua untuk selalu stay tune, atau yang mau request lagu boleh banget. Dan tadi Yusi baru dapat dari sahabat SMP ya. Yusi tolong puterin Geisha. Ini tadi aku sambil nyari Geisha yang katanya Jika Cinta Dia. Boleh banget ya. This is for you Geisha, Jika Cinta Dia. Yus again. Halo. Nah, Bapak tadi kan sudah membicarakan banyak hal ya tentang kompetensi yang dimiliki fisikawan, lalu juga kaitan antara fisika dan juga pendidikan. Nah, sekarang Yusi mau nanya dong tentang pendidikannya nih. It's more personal actually ya, karena mungkin Yusi bakal nanya latar belakang Bapak nih ketika mendapatkan beasiswa. Adakah kesulitannya saat itu? Iya, jadi kalau saya kan mendapatkan beasiswa S3, sebenarnya dari S2 dari S3 gitu kan. Nah, khusus untuk S3 itu penuh perjuangan gitu. Perjuangan? Iya, jadi ketika itu kan ada forum gitu kan, forum beasiswa yang saya ikut gitu. Kemudian di salah satu departemen fisika di UI ada profesor dari Korea gitu kan, mereka mau mengambil mengambil mahasiswanya gitu. Kemudian ya banyak serangkaian yang dilakukan gitu. Salah satunya adalah interview. Nah, ketika dahulu saya belum ada persiapan gitu, jadi gagal akhirnya gitu. Waktu pertama kali saya gagal gitu, karena nggak tahu ya seperti apa, bagaimana mempersiapkan beasiswa, bagaimana meng-create CV kita, meng-create ketika kita berbicara di interview dalam memperoleh beasiswa gitu ya. Nah, tahun kedua baru saya belajar lagi tuh, kemudian saya telaah lagi apa sih yang diperlukan dalam
interview beasiswa, apa sih yang harus dilakukan kita untuk bisa meraih simpati para profesor di sana. Iya, apa gitu. tuh kira-kira? Yang paling penting adalah kita harus tahu gitu kan mereka maunya apa dan kita punyanya apa. Jadi ada link and match. Oke. Gitu. Nah, bisa pertama harus dirubah dulu CV kita. Kita harus bisa mengungkapkan diri kita bahwasanya kita layak. Kita Gitu. layak, Jadi baiklah. CV itu nggak perlu dari SD dari mana, TK kemana gitu kan. Nggak perlu, tapi Oke. bagaimana kita punya produk apa publikasinya, apa prestasi kita, apa passion kita, yang semua dikaitkan dengan passionnya profesor sana. Saya yakin itu MS. Dan saya juga alhamdulillah beberapa tahun ke belakang itu sebagai juri atau reviewer orang-orang yang memang dosen-dosen yang memang mau kuliah di luar negeri. Oke. Salah satunya dari teman saya ya, ada yang kuliah di Denmark ya, di Copenhagen, ada yang kuliah di Perancis, di Jepang, di Malaysia gitu. Saya sudah berikan mereka bahwasanya yang paling penting adalah temukan dulu link and match kita dengan profesor sana. Oh gitu. Itu tipsnya ya. Tipsnya. Kemudian yang kedua adalah buat proposal yang semenarik mungkin gitu, sehingga mereka nggak bakal mungkin berkata enggak gitu kan. Wah, harus nih gitu loh. Jadi harus juga jago dalam hal menulis. Wow. Gitu. Nah setelah baik. itu ketika ada wawancara lagi, alhamdulillah lulus yang kedua kalinya dengan beasiswa BK Brand Korea 2000 tahun 2001. Jadi BK 21 BK 2001 sebutannya program beasiswanya. Jadi itu kalau misalkan untuk ke Korea sendiri tidak memerlukan TOEFL and IELTS berarti? Ya, butuh itu. Oh, penting butuh juga. Ya, itu Betul. ibarat 90 tuh harus pakai. Harus ya? Karena harus itu. Kita Nah, nggak bisa ditawar itu. itulah Itu smart persiapan design. juga. Jadi kalau misalkan mau memang fokus beasiswa nih cari, berarti kita juga harus mempersiapkan diri ya Pak ya? Iya, betul untuk bahasa Inggris. Tapi ada juga beberapa universitas itu submissions untuk TOEFL atau IELTS itu setelah mereka mau lulus. Oh Ada gitu. juga yang seperti itu. Ada yang di depan persyaratan awal, ada yang di akhir setelah mereka lulus. Gitu. Tapi saya kira sih ya kalau asalkan Smartisan punya minat dan juga punya antusias untuk mencari beasiswa, ya coba aja gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau saya dulu bilang ke teman-teman saya mau ingin cari beasiswa ya jadi muka badak aja, Iya, sampai kemana-mana gitu kan. Iya, kemudian benar-benar. ya kemudian dapat insya Allah gitu. Oh, jadi emang kita tidak harus terpatok pada satu beasiswa berarti ya Pak ya? Iya, banyakin aja nge-apply di mana, Mas. Saya kira nggak masalah kalau misalkan mau 20 kita nge-apply, masa sih dari 20 nggak ada, tapi nanti kan ada feedbacknya. Betul. Dari Kita kurangnya profesor, apa, dan jadi kita kan bisa lebih betul, mempersiapkan betul lagi sekali. seperti itu ya Pak. Keren banget ya. Jadi waktu itu juga Bapak berarti pernah fail nih mendapatkan Iya, pernah, beasiswa saya pernah, pertamanya ya. iya, Tapi iya. di beasiswa yang sama? Beda beasiswa. Oh, beda Di beasiswa. unit yang beda gitu Oke. ya. Tapi tujuan negaranya tetap Korea saat ya, itu. Korea. Karena Kenapa Korea Pak? Aduh, dulu sempat mimpi ketemu artis Korea kali. Oh gitu. Iya. Jadi Ya dulu Amsyong. iya, jadi dulu teman saya ada yang mau bekerja di Korea Selatan gitu kan. Kemudian wah, lu mau kerja? Iya, mau kerja. Kok saya nggak bisa gitu kan? Kok teman saya bisa ke Korea, saya nggak bisa. Akhirnya saya mimpikan bahwa saya dapat beasiswa gitu. Ya udah, mulai bangun, wah beasiswa nih, coba beasiswa. Ya, Waduh. alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya. Berarti kalau UC sendiri nih Pak mikirnya adalah negara mana yang mau dituju, iya nggak sih Pak? Kalau untuk mendapat iya. beasiswa. Betul. Jadi Kayak gitu. kalau misalkan memang ada tipikal yang berbeda-beda. Kalau untuk tipikal Asia Tengah, misalkan Korea atau Jepang itu strict mereka gitu. Oh, Jadi memang gitu. kita dituntut untuk integritasnya tinggi gitu. Oke. Nah, kalau memang belum siap untuk kuliah jam 11 malam, lab meeting jam 1 malam, pulangnya sampai overload jam 14 jam, bahkan sampai 16 jam per hari. Wow. Itu lebih baik masuknya nyarinya ke western. Oh, oke. Ke mana, ke daerah-daerah yang barat gitu, misalkan ke Iya. Inggris atau ke Amerika atau ke yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk yang mau survive-nya bertahan gitu kan, mau gigi itu di Asia Tengah, di Taiwan gitu, di Jepang gitu. Berarti fisikawan cocok banget nih ke Jepang sama ke Iya, Korea iya, ya. itu juga. Karena harus gigih. Iya, memang harus, karena memang dituntut seperti itu ya. Integritasnya tinggi ya seperti Karena kita itu. punya konsep
datang sebelum profesor, pulang setelah profesor. Masya Allah. Dan profesor pulangnya jam 12 malam ya. Mau nggak mau kita jam 1 malam kita harus pulang. Baiklah. Datangnya jam 8 lagi. Gitu. Tapi seru nggak sih Pak dulu waktu zaman-zaman istilahnya kalau aku kan baru merasakan yang namanya ditolak SNMPTN ya. Oh iya. Kalau ditolak beasiswa tuh gimana nih Pak perasaannya saat itu? Sakit ya, tapi nggak separah ditolak cintanya kok ya. Waduh. Masih Boleh bisa makan banget. ya, masih bisa makan, masih bisa hangout gitu kan. Tapi kalau ditolak beasiswa kan cuma masalah nunggu waktu saja. Oh gitu. Jadi jangan takut bagi orang. Jadi sudah termindset oleh Bapak ya. Harus harus tertajam bahwasanya pasti bisa gitu kan. Karena nggak ada alasan kita nggak mendapatkan beasiswa. Cuma satu alasannya, kalau males doang alasannya. Kalau udah males mau nyari apapun juga susah. Tapi selama itu punya minat, punya antusias yang besar untuk mencari beasiswa, pasti ada celahnya dan pasti kita bisa dapat beasiswa itu. Baiklah, oh my god. Karena nggak cuma 1-2, ada sekitar 5 orang, banyak banget yang saya bimbing untuk bisa dapetin beasiswa, insya Allah. Baca semua. Jadi semakin semangat nih menjalani kehidupan tapi berpendidikan. Dulu ya satunya ya. Iya, bener banget. Tuh kan diingetin lagi. Jadi aku sambil kelas ya. Baiklah Smartizen, jadi itu ya tipsnya adalah saat itu yang penting komitmen berarti ya. Di awal adalah komitmen ketika ingin mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalkan ditolak, gak apa-apa, coba lagi aja. Ditolak berapa kali nih ya, setidaknya tolak nanti dapat ujung-ujungnya kayak gitu, nggak apa-apa lah ya. Namanya juga mahasiswa manusia gitu kan. Jadi banyak banget perjalanan hidup yang mana bisa diceritakan nanti di kemudian hari ya kan. Oleh karena itu Smartizen sudah pukul 11.32, tapi jangan khawatir, Yusi bakal balik lagi sama Pak Yus for the last talk ya kayaknya. Jadi Yusi mau puterin lagu dulu deh dari Drake, In My Feelings. Yuri, Kiki, do you love me? Cunah mah dari Drake ya, In My Feelings. So, it's you again here. Hi. Dan as what I mentioned before ya, kayaknya it's gonna be our last talk ya Smartizen, karena sudah pukul 16.36. Dan kira-kira apa nih yang bakal Pak Yus sampaikan ya kan for the last talk hari ini? Kita langsung aja say hello again buat Pak Yus nih, buat last talknya nih Pak. Halo Smartizen. Halo lagi, luar biasa sekali. Baiklah, karena sekarang last talk ya Pak, paling Yusi cuma minta closing statement sih dari Pak Yus nih selaku sahabat diskusi aku hari ini. It's free ya, bisa tentang saran, tips ataupun himbauan atau apapun yang ingin Bapak sampaikan buat Smartizen terkait fisika dan juga pendidikan. Oke, terima kasih banyak Mbak Yusi ya. Jadi bawa ke luar biasa nih, tempat yang biasa sekali. Jadi saya pertama kali ya masuk ke ruang radio seperti ini, pengalaman berharga bagi saya. Oke, saya coba ingin menyampaikan bahwasanya kalau ada yang mau mencari beasiswa ya cuma satu sih sebenarnya, gigih saja gitu kan. Kemudian tahan banting dan jangan pernah menyerah gitu untuk mencari beasiswa. Pasti suatu saat juga ada gitu. Baiklah. Gitu. Jadi itu saja yang ingin Bapak sampaikan terkait beasiswa. Ya. Tentang fisika aja. Oh iya, boleh. Ada lagi masih beasiswa nih? yang betul formnya berbeda. Oke. Untuk fisika sendiri mungkin Smartizen harus paham juga bahwasanya nih alam sedang berbicara pada kita gitu. Waduh, iya betul. Kemudian alam sedang sakit saat ini gitu. Mulai terjadinya ozon, pelubangan ozon gitu kan. Kemudian pemanasan tingkat tinggi di bumi hari ini. Nah, ini juga harus ngejaga lah kitanya untuk ngejaga bumi dengan membuang sampah pada tempatnya gitu ya, kemudian juga aware terhadap lingkungan, hal-hal yang kecil yang bisa menyelamatkan bumi ini gitu. Jadi fisika kalau nggak peduli dengan bumi bukan namanya seorang fisikawan sejati. Wow, keren banget ya Smartizen. Jadi kalau misalkan fisika tidak peduli dengan bumi, dia bukan fisikawan sejati. Betul. Ya, baiklah, thank you so much Pak Yus hari ini. Aduh, banyak banget nih kata-kata bagus yang bakal Yusi update kayaknya di WhatsApp story terkait komunikasinya dengan alam. Waduh, kan ini sungguh indah ya merangkai kata antara alam dan manusia ya ternyata. Baiklah, untuk itu Smartizen
buat kamu-kamu yang mungkin masih bingung gitu mau ngambil jurusan apa nih, boleh banget ya kan, fisika menjadi salah satu pilihannya. Karena setelah ngobrol-ngobrol, fisika tuh tidak seseram itu ya Pak ya. Yang serem itu di kepala kamu aja. Kayak gitu. Baik, makasih banyak buat Pak Yus sekali lagi dari UC dan dialog senja siang hari ini. Semoga Bapak sehat terus ya Pak. Amin, terima kasih banyak. Betul, semoga ilmu yang Bapak sampaikan juga berkah nantinya ya, seperti itu. Tidak bosan-bosan, nanti semoga kita juga bisa bertemu lagi untuk berdiskusi lebih banyak lagi seperti itu ya. Oke, kalau gitu thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yus. Terima kasih Mbak Yusi. Oke, jadi seperti itu ya Smartizen, percakapan antara aku dan Pak Yus siang hari ini terkait dengan fisika juga pendidikan tentunya. Untuk itu aku mau ingetin lagi ke Smartizen, jangan tinggalin aku dulu ya, karena masih ada for about 20 minutes left, dimana kamu harus nemenin aku saat ini sampai pukul 12 siang tentunya ya Smartizen. Untuk itu, this is Nadine Amizah. Diakhiri sama lagunya Sia ya yang Chaptrails. Wow, oke, sudah pukul 12.08. Tadi sih agak terpotong azan ya Smartizen, tapi nggak apa-apa, kali ini sih bakal menyudahi pertemuan kita di hari ini, tentunya di dialog siang ya. Nah, Smartizen semua yang menemani aku dari awal pasti tahu banget bahwasannya Yusi hari ini ditemenin sama seorang sahabat diskusi, which means sangat inspiratif sekali ya, karena beliau juga merupakan lulusan dari salah satu universitas negeri di Korea ya, dan juga beliau mendapatkan jalur scholarship saat itu. Dan tadi Isi juga sudah membicarakan tentang fisika dan juga pendidikan. Kalau misalkan dia tanya lebih lanjut, fisika itu apa sih Kak Yusi? Jadi fisika itu yang simple ya, make it simple aja, bahwasannya fisika itu merupakan cara kita untuk berkomunikasi lebih dalam lagi dengan alam, kayak gitu ya Smartizen. Karena apa? Karena ilmu fisika itu merupakan ilmu yang mana fokus on our itu gitu loh, tentang science gitu kan ya, apalagi permasalahan-permasalahan yang ada di alam kayak gitu. Nah, tadi juga disebutkan bahwasannya untuk memahami alam itu sendiri, marilah kita istilahnya mempelajari bahasanya untuk memahami si alam ini maunya apa nih. Nggak ya Smartizen, at least setidaknya kita mengerti gitu loh bahwasannya alam juga punya suara, alam juga punya bahasa, di mana kita juga harus saling menjaga gitu kan, agar tidak adanya lagi yang namanya bencana kayak gitu ya Smartizen. Thank you so much juga buat yang udah nemenin Yusi selama 2 jam ini sampai pukul 12 siang ini ya, walaupun 12 lewat 10 menit, it's okay. Dan jangan lewatkan karena nanti sore Yusi bakal mengudara lagi tentunya di dialog senja. Jadi harus nemenin aku juga, set your alarm from now on dari jam 3 sampai pukul 5 sore nanti ya. Oke, Yusi pamit undur diri, dialog siang juga pamit undur diri. Semoga kalian happy together and this is Club Project laguku.